Hai. Kamu lagi ngapain? Aku lagi nonton scraper. Oh, Ya, scraper. aku semalam sempat sih nonton tentang scraper. Oh, scraper tuh alat berat Iya, yang alat berat. Daripada kita cuma diskusi bertiga, mending kita bahas rame-rame aja yuk. Yuk kita bahas. Jadi scraper merupakan alat berat yang digunakan untuk menggali, mengeruk, ataupun memindahkan suatu materi. Nah, materi ini dapat berupa tanah, pasir, kerikil, ataupun hasil dari Jenis pertambangan. scraper. Yang pertama itu ada motor scraper. Motor scraper dioperasikan dengan mesin tunggal atau front itu menggunakan bantuan dari bulldozer. Sedangkan apabila dioperasikan menggunakan mesin ganda atau front and veer itu tanpa menggunakan bantuan dari bulldozer. Kedua itu adalah toad scraper. Nah, toad scraper ini sesuai namanya, toad artinya ditarik, jadi menggunakan bantuan bulldozer untuk menariknya karena tidak memiliki mesin sendiri untuk menggerakkannya. Jenis scraper yang ketiga yaitu self-loading scraper. Self-loading scraper ini memiliki mesin yang dapat mengisi secara otomatis yang meningkatkan efisiensi produktivitas kerja. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang bagian-bagian dari scraper. Pertama itu ada traktor, di mana traktor ini tuh merupakan bagian yang berfungsi sebagai pengontrol atau penggerak dari seluruh sistem yang berada di dalam scraper. Nah, kemudian yang kedua itu ada gooseneck, di mana gooseneck ini tuh berfungsi sebagai penghubung antara traktor dengan scraper bowl. Nah, untuk scraper bowl itu sendiri merupakan bagian dari scraper yang berfungsi sebagai wadah untuk memuat, mengangkut, dan juga membongkar suatu material. Selanjutnya itu ada steering cylinder, di mana steering cylinder ini tuh berfungsi sebagai penggerak dari suatu kemudi. Nah, selanjutnya itu ada bolt cylinder, di mana bolt cylinder ini tuh berfungsi sebagai penggerak dari si scraper bowl tadi. Selanjutnya ada ejector, di mana ejector ini tuh berfungsi sebagai bagian belakang dari si scraper bowl untuk membuang suatu material. Apron merupakan bagian depan dari scraper bowl yang dapat dinaikkan sehingga dia tuh dapat membantu dalam memuat suatu material. Selanjutnya adalah apron cylinder. Apron cylinder ini merupakan suatu silinder hidrolik yang berfungsi untuk menggerakkan apron. Juga apron rod atau suatu batang penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan apron dengan apron cylinder. Selanjutnya rotor engine. Rotor engine ini merupakan suatu mesin yang berfungsi untuk menggerakkan roda di bagian belakang. Selanjutnya adalah cutting edge. Cutting edge ini merupakan suatu bagian bawah depan dari scraper bowl yang berfungsi untuk mengangkat atau mengikis suatu material. Selanjutnya adalah discharge slide atau suatu bagian yang berfungsi untuk mengatur aliran dari material saat pembongkaran. Selanjutnya adalah elevator. Elevator ini merupakan suatu bagian yang berfungsi untuk mengangkat material ke dalam scraper bowl. Lalu yang terakhir ada hydro engine of elevator yang merupakan suatu bagian yang berfungsi untuk menggerakkan elevator. Oke, selanjutnya ada rule of thumbs dari scraper. Yang pertama itu ada pemeriksaan sebelum penggunaan, di mana aturannya itu diperiksa dulu selama 15 menit si scraper ini tadi sebelum penggunaan. Nah, yang kedua itu ada aturan pemeriksaan secara berkala, di mana setelah penggunaan scraper selama 250 sampai 500 jam, si scraper ini tuh harus dipelihara secara berkala atau diservis. Tiga itu ada aturan beban, di mana beban maksimal yang dapat ditampung oleh scraper itu sebesar 85% beban maksimum. Rule of thumbs yang keempat yaitu kecepatan pengoperasian. Nah, aturan 10 sampai 15 km per jam. Kecepatan 10 sampai 15 km per jam ini merupakan kecepatan yang paling optimal dalam pengoperasian scraper. Yang selanjutnya yang kelima yaitu sudut pengikisan. Aturan 45 derajat ini merupakan sudut yang paling efisien untuk melakukan pengikisan pada material. 6 itu adalah pendinginan mesin. Scraper perlu diberhentikan selama 10 menit dalam keadaan mesin hidup untuk menjaga kestabilan dari komponen mesin scraper. Dalam pengoperasian scraper, yang pertama ada pusher loading. Pusher loading ini merupakan salah satu cara pengisian material pada scraper dengan bantuan bulldozer untuk menghemat waktu. Yang kedua ada downhill loading. Downhill loading ini bertujuan agar pola kerja pada power scraper dapat mengarah ke bagian yang paling rendah, sehingga waktu untuk pengisian material itu semakin lebih singkat. Yang ketiga ada straddle loading. Straddle loading ini merupakan salah satu cara pengisian material di mana bagian tengah itu disisakan sebesar 5 feet dalam 2 kali pengisian. Untuk cara kerja scraper, yang pertama saat pemuatan material, ejector akan berada di belakang. Lalu, bowl akan diturunkan secara perlahan-lahan sampai cutting edge mengenai tanah. Setelah itu, apron akan dibuka lebar dan alat akan bergerak maju hingga material dapat masuk ke dalam bowl. Dan jika pengangkutan material hampir selesai, maka apron dapat diturunkan secara perlahan-lahan dan bowl dapat dinaikkan. Untuk pembongkaran material dilakukan dengan cara menurunkan bowl dan menaikkan apron secara perlahan-lahan sehingga material dapat keluar dari bowl dengan ketebalan tertentu. Dan jika material sudah keluar sebagian, maka dapat digunakan ejector untuk mendorong sisa-sisa material yang masih tersisa di dalam bowl. Jika pembongkaran material sudah selesai, maka apron dapat diturunkan, bowl dapat dinaikkan, dan ejector dapat dimundurkan kembali ke posisi semula. Nah, dalam penggunaannya, scraper ini tuh pasti memiliki suatu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, si scraper ini tuh merupakan suatu alat yang multifungsi. Kemudian yang kedua, si scraper ini tuh dapat menggeruk suatu daerah seperti bendungan. Kemudian si scraper ini juga dapat menggeruk tanah di daerah bangunan beton. Nah, untuk kekurangannya, si scraper ini tuh tidak dapat digunakan dalam jarak yang lumayan jauh. Selain itu juga, si scraper ini tuh apabila dia digunakan pada jalan yang tidak rata atau jalan yang jelek, maka si scraper ini tuh membutuhkan suatu alat berat yang lainnya untuk
menggerakkan si scraper itu. Aplikasi dari scraper ini dapat digunakan dalam memindahkan dan penggalian suatu material. Yang kedua itu pembuatan kontur. Pembuatan kontur suatu tanah itu sesuai dengan desain proyek yang diinginkan. Misalnya membuat saluran drainase atau saluran untuk irigasi. Yang ketiga, pengupasan dan perataan tanah. Scraper juga dapat digunakan untuk pengupasan lapisan atas tanah atau topsoil dan meratakan permukaan tanah untuk memudahkan pembangunan suatu lahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh perhitungan scraper. Diketahui contoh soal sebagai berikut. Langkah pengerjaan yang pertama yaitu mengisi isi aktual bol, di mana didapatkan hasilnya sebesar 8,45 meter kubik. Lalu langkah kedua yaitu menghitung waktu muat. Waktu muat didapatkan sebesar 0,13 menit. Selanjutnya yaitu menghitung waktu angkut, didapatkan sebesar 2,4 menit. Lalu menghitung waktu hampar didapatkan sebesar 0,093 menit. Lalu menghitung waktu kembali didapatkan nilainya sebesar 2 menit. Lalu menghitung waktu tetap 0,9 menit, jadi waktu siklusnya adalah sebesar 5,52 menit. Langkah yang ketiga yaitu perhitungan produksi kerja kasar didapatkan sebesar 91,847 meter kubik per jam. Dan langkah yang keempat yaitu perhitungan produksi kerja aktual didapatkan sebesar 76 meter kubik per jam. Nah, jadi itu tadi merupakan pembahasan dari scraper. Jadi kita tadi itu udah bahas mengenai definisi dari scraper, bagian-bagian scraper, terus ada jenis-jenis dari scraper, terus juga ada kelebihan dan kekurangan dari penggunaan scraper. Selain itu, kita juga udah bahas tentang cara pengoperasian, rule of thumb, cara kerja, dan juga perhitungan mengenai scraper. Jadi intinya scraper itu merupakan alat berat yang digunakan untuk menggali, memindahkan dan juga mentransportasikan suatu materi dari suatu tempat ke tempat yang dituju.